Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang multimedia pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Adobe Flash Professional CS6 pada materi fisika. Kami beranggotakan saya sendiri Fitratul Ilahiyah dan rekan saya Isania Ikrimah Kinanti, Kurnia Sinaga, Rensi Novika Duri. Oke, baiklah, kami akan yang pertama yaitu pengenalan Adobe Flash yang akan dijelaskan oleh Rensi. Pada saudara Rensi, kami persilakan. Baiklah, saya Rensi Novika Duri akan menjelaskan materi tentang Adobe Flash. Adobe Flash berasal dari aplikasi Smartscape yang dikembangkan oleh Jonathan Gay dan diterbitkan oleh Future Wave Software yang didirikan oleh Charlie Jackson. Smartscape adalah aplikasi menggambar dengan menggunakan pen yang langsung terintegrasi ke komputer. Inilah awal mula Macromedia Flash atau disebut juga dengan Adobe Flash. Menurut Fantoni, Adobe Flash adalah software yang dirancang untuk membuat animasi berbasis vektor dengan hasil yang mempunyai ukuran yang kecil. Sedangkan menurut Akbar, yaitu Adobe Flash CS6 merupakan salah satu aplikasi pembuatan media pembelajaran interaktif yang mudah dan dapat digunakan oleh semua orang. Kelebihan dari Adobe Flash CS6 yaitu memiliki fitur yang banyak sehingga mampu menghubungkan gambar, suara, dan animasi secara bersamaan. Selain itu, Adobe Flash CS6 juga memiliki fitur yang teretensi tinggi sehingga media bisa tersimpan dalam handphone agar lebih praktis. Hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rensi yang telah memperkenalkan Adobe Flash yang yaitu selanjutnya yaitu fitur-fitur yang ada di dalam Adobe Flash CS6 yang akan dijelaskan oleh Kurnia Sinaga. Kepada Kurnia, kami dipersilakan. Fitur-fitur yang ada di Adobe Flash CS6. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai fitur-fitur yang ada di Adobe Flash CS6. Di tampilan yang sudah terlihat di layar, itu merupakan streak, di mana streak ini adalah lembar kerja untuk membuat atau mendesain objek yang akan dianimasikan. Berikutnya, itu ada timeline. Menentukan durasi suatu animasi, jumlah layer, frame, menempatkan script, dan beberapa keperluan animasi lainnya. Nah, ada juga pada menu bar. Di menu bar ini kita menemukan yang pertama file. Dalam submenu ini terdapat beberapa submenu penting selain untuk membuat dokumen baru. Kita bisa lihat seperti new, open, dan seterusnya. Berikutnya itu ada edit, di mana dalam submenu ini terdapat submenu yang hampir sama dengan aplikasi desain lainnya, namun dalam sub timeline. Berikutnya ada view. Di dalam submenu ini terdapat submenu yang berfungsi untuk mengatur tampilan pada streak. Berikutnya ada insert. Di dalam insert ini terdapat beberapa submenu yang berfungsi untuk menambahkan simbol, manajemen timeline, dan scan. Ada modify, di mana dalam modify ini terdapat submenu yang berfungsi untuk memodifikasi dokumen, konversi ke simbol, dan elemen media yang digunakan. Berikutnya ada teks, di mana dalam
submenu ini terdapat submenu yang berfungsi untuk mengatur elemen teks yang digunakan. Berikutnya ada di mana dalam submenu inta yang digunakan dalam action script. Berikutnya ada control. Dalam submenu ini terdapat submenu yang berfungsi untuk menjalankan file dokumen FLA. Berikutnya ada debug. Dalam submenu ini terdapat submenu yang berfungsi untuk mengatur debug yang akan digunakan pada dokumen FLA. Berikutnya ada Windows, di mana dalam submenu ini terdapat submenu yang berfungsi untuk mengatur Windows pada interface Flash. Berikutnya ada Help, di mana dalam submenu Help ini terdapat submenu yang berfungsi untuk melihat bantuan atau informasi pada Flash. Berikutnya kita masuk ke panel tool. Di mana panel tool ini merupakan panel yang di dalamnya menampung berbagai tool untuk melakukan sesuatu seperti menyelesaikan objek, membuat objek, dan coloring. Berikutnya itu ada tunggu dulu. Berikutnya itu ada panel properties, di mana pada panel ini kita dapat mengatur atau memberi perintah sesuai perintah mana yang akan kita atur. Semisal dalam panel ini, semisal panjang dan lebar string dapat diatur pada panel ini. Selain itu, kita juga dapat memodifikasi objek melalui panel ini. Berikutnya ada panel library, di mana dalam panel ini berfungsi sebagai tempat untuk menampung simbol yang dibuat dalam string seperti grafik, button, dan movie clip. Selain itu, semua objek yang kita import juga akan masuk ke dalam panel library, baik itu gambar ataupun audio. Berikutnya itu ada panel color. Nah, bisa pada yang berguna untuk menentukan atau mengelola warna. Warna yang kita pilih akan dijadikan sebagai stroke color dan fill color. Di dalam panel color ini juga terdapat pilihan warna, yaitu warna solid dan warna gradasi. Berikutnya itu ada panel swatches. Nah, seperti yang ditunjuk pada di mana panel swatches ini merupakan panel yang berfungsi untuk menentukan warna dengan pilihan yang telah disediakan. Jika kalian memilih pada panel ini, maka akan berpengaruh pada fill color dan panel color. Berikutnya ada panel Align, di mana panel ini berfungsi untuk mengatur posisi objek atau jarak antara objek satu dengan yang lainnya. Seperti halnya kita mengatur tulisan pada Microsoft Word, baik itu rata kiri maupun kanan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kurnia Sinaga yang telah menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Adobe Flash. Selanjutnya yaitu pengaplikasian Adobe Flash Professional CS6. Yang pertama yaitu cara membuat multimedia pembelajaran interaktif sederhana yang akan dibahas oleh Isania Ikrimah. Kepada Isania kami persilakan.
Baiklah, saya akan menjelaskan cara membuat multimedia pembelajaran interaktif ya yang sederhana. Di sini kita sudah ada frame yang kosong. Yang frame pertama ini kita buat judul dari materi kita. Misalnya kita pakai hukum Newton. Oke, judulnya hukum Newton, bisa kita atur taruhnya di mana. Kemudian kita buat diperuntukkan untuk siapa. Untuk SMA, kelas 10. Nah, pada frame kedua dapat kita buatkan menu. Di sini kan belum ada lembar kerja yang kosong. Supaya kosong, kita klik kanan pada frame yang di sini, kemudian ambil insert blank keyframe. Nah, kemudian kosong. Pada frame yang kedua ini kita buatkan menunya. Menunya itu menu di mana hukum Newton itu ada 3. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Selanjutnya pada frame ketiga dapat kita buatkan materi dari hukum 1 Newton. Cara untuk mengosongkannya seperti tadi, klik kanan, kemudian pilih insert blank keyframe. Nah, di sini kita buat hukum 1 Newton. Nah, kita buatkan di sini materinya. Nah, sebagai contoh kita ambil aja sedikit. Oke, nah pada ini untuk menjalankannya itu kita bisa dengan Ctrl Enter. Melihat apakah file yang kita buat sudah jalan atau belum. Nah, kalau keluar. Nah, di sini supaya dia dapat kita lihat dengan bagus lah ya. Kemudian kita berikan pada frame pertama ini, klik kanan, kemudian kita pilih action. Kemudian kita pilih stop, dan kita enter. Dan langsung kita close-kan. Kita lihat bagaimana bentuknya lagi. Nah, udah ini kan. Nah, supaya dia bisa berjalan, kita masukkan simbol. Nah, cara memasukkan simbolnya itu dengan cara klik file, kemudian pilih import to library. Ya lama, sabar ya. Kemudian kita pilih simbol apa yang akan kita hitukan. Contohnya itu simbol lanjut. Kita pilih gambarnya, open. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita taruh aja di sini. Nah, ini kan ukurannya terlalu besar. Dapat kita atur jadi 50 sama 50. Nah,
Kemudian kita atur letaknya. Kalau di sini, ini kan belum jadi simbol. Kemudian kita jadikan simbol dengan cara klik kanan pada gambar. Kemudian pilih convert to symbol. Nah, kita bikin namanya lanjut. Tipenya kita ubah jadi buton, tetap buton. Kita okekan. Supaya simbolnya berjalan, kita pilih, kita actionkan dengan cara klik kanan pada simbol tadi, action. Kemudian kita pilih go to and stop. Enter. Belum salah. Sebelumnya kita tulis dulu on spasi kurung release, enter, tutup kurung, spasi lagi, kemudian kurung kurawal kita enterkan. Nah, di sini baru kita pilih go to and stop. Nah, di sini kita bikin ke frame berapa yang akan kita tuju. Nah, contohnya kita ke frame 2. Langsung saja close-kan. Nah, selanjutnya di sini supaya dia berjalan, langsung jika kita klik pada hukum 1 Newton langsung keluar frame yang ketiga, sama halnya dengan tadi, yaitu dengan jadikan dia simbol, klik kanan, kemudian convert to symbol, kita bikin namanya hukum 1. Dia udah buton, terus oke kan. Kita actionkan dengan cara klik kanan, action, kemudian kita tulis on spasi kurung, terus pilih release seperti halnya yang tadi, enterkan. Kita pilih go to and stop boleh. Ini kan ke frame 3. Nah, pada frame 3 ini dapat kita apakan itu kita import lagi gambar simbol tadi, yaitu back, boleh kita back-kan. Nah, kita lihat pada library udah ada. Nah, kita masukkan ke gambar kita, ke layar kerja kita, atur ukurannya. Nah, kita taruh di sini. Sama halnya dengan tadi, cara untuk jadikan simbol. Nah, pada back ini kita pilih nanti itu ada preframe langsung. Oke. Nah, setelah semuanya sudah selesai, kita jalankan itu dengan cara Ctrl Enter. Sabar ya. Ada. Nah, ini kita dapat klik ini, kemudian muncul hukum 1 Newton, kemudian menu kita klik pada hukum 1 Newton, akan muncul hukum 1 Newtonnya, materinya. Nah, jika kita klik ini, dia akan kembali. Nah, ini adalah contoh dari multimedia interaktifnya yang paling sederhana. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sania yang telah mempresentasikan tentang multimedia interaktif berbasis Adobe Flash yang paling sederhana, pengaplikasian yang paling sederhana. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu cara membuat animasi pada pengaplikasian Adobe Flash Professional CS6. Kerangka mobil yaitu mobil dan roda.
Yang ketiga, roda masih berbentuk shape. Ubah roda menjadi bentuk video klip dengan cara seleksi roda, kemudian klik kanan convert to symbol. Kayak gini ininya, terus tadinya berbentuk shape kita ubah menjadi video klip. Di sini terus kemudian kerangka badannya kita grupkan saja dengan cara Ctrl plus G, gabungkan kerangka mobil dan ban mobil. Ubah menjadi video klip dengan cara selection mobil, kemudian convert to symbol dan tekan OK. Kemudian untuk menganimasikan rodanya, kita menganimasikan dengan cara klik 2 kali dalam mobil tersebut. Kemudian klik kanan dan klik distribute layer untuk membagi semua layer. Dengan tampilannya seperti ini. Terus udah semuanya, terus kita jalankan bannya dengan cara Ctrl Enter. Jadi gini animasinya. Itu saja dari saya. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada baiklah, itu saja presentasi dari kami. Saya sebagai moderator mohon maaf ketika ada salah, dan rekan-rekan saya juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.